إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya selaku khatib Idul Fitri ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri dengan judul Zikir kepada Allah untuk menjauhkan wabah virus corona dari kita semua umat Islam Indonesia, khususnya umat Islam jamaah Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada. Hadirin yang berbahagia, dalam masa musibah wabah corona atau wabah virus corona ini, kita selaku umat Islam harus banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, makhluk terbaik, yang telah menciptakan seluruh makhluk di alam semesta ini, termasuk wabah virus corona ini pun termasuk makhluk Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia khutbah Idul Fitri ini, izinkan saya menyampaikan tema zikir ini. Ada beberapa macam zikir yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan menghadapi wabah virus corona ini. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadz-dzakirina wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya, dan terhadap orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita umat Islam sebagai subjek yang berzikir harus betul-betul selalu ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, maka kita akan diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita akan mendapatkan ajron azima, pahala yang besar dari sisi Allah. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ini berkaitan dengan zikir, dilihat dari volume berzikir atau banyaknya berzikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau sekalian kepada Allah
dengan sebanyak-banyaknya zikir. Zikirlah kita pada saat senggang, pada saat sibuk, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring. Mari kita dalam masa musibah virus corona ini, sekali lagi perbanyaklah berzikir agar Allah menyelamatkan kita semua, umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, berzikir dilihat dari keuntungan, dari falah yang akan didapat oleh orang yang berzikir. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah engkau sekalian kepada Allah agar engkau sekalian mendapat keuntungan, agar engkau sekalian mendapat kebahagiaan. Tuflihun artinya kalau kita ingin mendapat keberuntungan, keuntungan duniawi apalagi keuntungan ukhrawi, maka kita harus selalu berzikir. Berzikir hati kita, berzikir lisan kita, bahkan juga berzikir pikiran kita kepada Allah. Yang keempat, zikir dilihat dari resiprokalitas berzikir. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, 153. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah engkau kepadaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali engkau kufur kepadaku. Ayat ini mengindikasikan atau mengisyaratkan bahwa kalau kita zikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Ingat dalam arti Allah akan selalu melindungi kita, akan selalu merahmati kita, akan selalu mencintai kita. Ayat ini disambung dengan potongan ayat berikutnya, washkuruli, engkau harus banyak bersyukur kepadaku dan engkau jangan sekali-kali kufur. Artinya kita bersyukur masih diberi kesehatan oleh Allah, kita bersyukur masih diberi umur panjang oleh Allah, kita bersyukur masih diberi limpahan nikmat oleh Allah. Dan hati-hati wahai manusia, kata Allah, engkau jangan sekali-kali kufur, terutama kufur yang sehari-hari, yaitu kufur nikmat. Kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah, kita tidak pernah berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Itu juga penting dalam kehidupan muamalah sosial atau muamalah yaumiyah. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia. Yang kelima, berzikir dilihat dari keseriusan. Allah berfirman di dalam surat Muzammil, Al-Muzammil ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Artinya, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh serius, dengan penuh tekun atau penuh keseriusan, penuh ketekunan. Jadi Allah mengajarkan kepada kita kalau kita berzikir atau berdoa, kita tidak boleh main-main, tidak boleh sembarangan di tempatnya, ya, misalnya di tempat-tempat yang dilarang, ya, atau pakaian yang tidak sopan ketika kita berzikir kepada Allah. Jadi harus serius semuanya, ya, harus khusyuk artinya. Kemudian yang keenam, berzikir dilihat dari waktu berzikir. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar.
Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita diperintahkan berzikir, ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, dimanapun berada, kapanpun, siapapun. Tidak memandang itu orang kecil, orang besar, orang rakyat, orang punya jabatan. Itu yang namanya umat Islam, yang namanya orang Islam harus selalu ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbih, dan bertasbihlah dengan mengucapkan subhanallah, 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 dan seterusnya. Bil asyi, pada waktu pagi, pada waktu petang dan waktu pagi atau pagi dan petang. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, ayat ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa di waktu pagi, di waktu petang kita usahakan sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa mengucapkan kalimat thayyibah, bisa mengucapkan tahmid, tasbih, takbir. Bahkan dalam hadis disebutkan afdhalul dzikri adalah qiraatul Quran. Sebaik-baiknya berzikir itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, berzikir dilihat dari posisi orang yang berzikir. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Artinya kita ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, usahakan sebelum kita terlelap tidur, berzikirlah dulu kepada Allah agar ketika kita tidur nanti dijaga oleh Allah dari segala macam mara bahaya, malapetaka, mara bencana. Dari dijaga di mungkin ada gigitan binatang buas, mungkin dari gempa bumi, mungkin dari bencana-bencana yang lain. Makanya kita harus banyak berzikir ketika sedang berdiri, duduk, atau sedang berbaring. Yang kedelapan, berzikir dilihat dari sopan santun berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia mengisyaratkan kepada kita bahwa kita berzikir menyebut nama Tuhan, nama Allah dalam hati kita. Jadi boleh dalam hati, boleh diucapkan secara lisan. Tetapi kalau sedang sendirian, memang di sini Allah memerintahkan wadunal jahri minal qauli, jadi tidak keras-keras. Cukup di dalam hati atau lirih, suara lirih, begitu aturannya. Bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Pagi itu bisa setelah sholat subuh, bisa ketika kita sedang sholat sunat duha, petang itu bisa setelah asar, atau bisa menjelang maghrib, atau setelah maghrib itu masih disebut wal asal. Nah, wala takum minal ghafilin, Allah memerintahkan kepada kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Lalai dalam apa? Lalai dalam segala hal, terutama dalam ibadah. Lalai dalam sholat, lalai dalam zakat, lalai dalam apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kita harus selalu kuat, solid di dalam mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kesembilan, zikir dilihat dari ancaman kepada orang yang tidak suka berzikir. Kita lihat firman Allah dalam surat Thaha ayat 124.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, atau tidak berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan aku akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini ancaman, hadirin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak suka berzikir, bahkan tidak pernah berzikir kepada Allah. Ancamannya apa? Ancamannya berat. Yaitu apa? Yaitu mereka akan menghadapi kehidupan yang sulit, yang sempit. Sulit rezeki, sulit karir, dan sebagainya. Kemudian nanti ancaman kedua, di hari kiamat nanti dia akan menjadi orang-orang buta. Ya. Jadi wa nahsyuruhu, dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat, yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Naudzubillah min dzalik. Yang ke-10, zikir dilihat dari keutamaan bergaul dengan orang-orang yang suka berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wala ta'du 'ainaka 'anhum. Artinya, sabarlah kamu hadapi orang-orang yang selalu berzikir kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, karena mereka menghadap ridho Allah. Dan janganlah kamu memalingkan matamu dari mereka. Artinya, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, salah satu caranya adalah kita seyogianya bergaul dengan orang-orang yang suka berzikir. Karena orang-orang yang suka berzikir itu selalu dirahmati Allah, dikasihani Allah, dicintai Allah, dilindungi Allah dari segala macam malapetaka, mara bahaya, mara bencana, termasuk dijauhkan dari wabah virus corona ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, zikir dilihat dari perlunya keseimbangan antara berbisnis dan berzikir. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 36 dan 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Artinya, di tempat-tempat, maksudnya di masjid yang telah mendapat izin Allah untuk berzikir, di dalamnya disebut nama Allah, baik di waktu pagi maupun petang, yaitu laki-laki yang tidak terlalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. Jadi ayat ini, ayat terakhir dari khutbah Idul Fitri ini, mengisyaratkan, memerintahkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Antara hal-hal yang duniawi yang sifatnya materialistik dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi yang sifatnya esoterik. Jadi kita ya harus selalu berzikir di waktu pagi dan petang. Dan di situ setelah itu kita boleh berbisnis, kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas kita sebagai apapun, sebagai pegawai negeri, sebagai pebisnis, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai apapun, ya, sebagai pejabat rendah, pejabat tinggi, itu semuanya harus proporsional. Proporsional artinya antara dunia dan akhirat itu seimbang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur min man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'dal ladzina wa'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa sairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.